Tuhan, puji Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu yang nonton secara live streaming malam hari ini. Kiranya lewat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan, akan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di depan ini. Apalagi saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu dan lebih-lebih di depan Bapak Gembala yang juga sebagai Wakil Ketua Sinode kita. Suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih Bapak, saya diberikan kesempatan. Karena saya merasa gereja ini bukan gereja baru bagi saya. Dan saya bukan tamu di sini. Saya dari pemuda di sini, terus saya juga menikah di sini, dan puji Tuhan sekarang saya sudah punya anak saya yang paling gede perempuan. Waktu lahir dulu saya masih ingat Ibu Gembala dulu sempat gendong-gendong dan ngajarin istri saya begini, ini bukan begitu cara benerin popok bayi. Nah, Ibu Gembala ngajarin, saya masih ingat itu dulu di belakang, tapi di lantai 2. Jadi seperti itulah, kami udah seperti benar-benar anak di sini. Anak saya yang pertama sudah kelas 1 SMA di Bandung, dan anak saya yang kedua kelas 5 di SD Kinderville Bekasi. Puji Tuhan, semua anak-anak yang Tuhan percayakan itu semua oleh karena anugerah Tuhan dan hasil doa-doa dari Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak perpanjang kesaksian saya karena tidak perlu juga saya bersaksi banyak-banyak, saya sudah dikenal. Ya, dulu kalau Bapak pengerja, saya ini adik-adiknya dulu, anak bimbingannya. Saya ini saja saya diberi kesempatan untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Mohon maaf nanti Bapak kalau khotbah saya agak lama. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya berikan tema khotbah ini Walking by Faith atau berjalan dengan iman. Itu tema khotbah yang saya sampaikan malam hari ini. Kita baca Bapak Ibu secara bergantian. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya membacakan ayat 21 dan Bapak Ibu 22 dan secara bergantian. Saya mulai. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa teks ini. Karena di dalam teks ini Yesus beberapa kali menolak perempuan yang sedang berteriak-teriak minta tolong. Dan bahkan kalau kita baca tadi di ayat ke-27 dikatakan Yesus menyamakan perempuan itu seperti anjing. Saudaraku sekalian, seolah-olah perkataan Yesus ini merendahkan martabat perempuan. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan eksegese teks ini. Bapak Ibu, siapa perempuan ini? Kalau dari yang baru saja kita baca, dari menurut Injil Matius, perempuan ini adalah perempuan Kanaan atau perempuan dari bangsa Kanaan.
Tapi kalau dari versi Injil Markus, dia adalah seorang perempuan Yunani, bangsa Siro-Venesia dari provinsi Syria. Juga sekitar daerah Tirus dan Sidon. Kita baca tadi di ayat 21. Kalau kita lihat ayat ini tentu kontradiktif, bertentangan. Makanya ayat ini suka digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengatakan bahwa Alkitab itu tidak sinkron. Ayat yang satu dengan yang lain bertabrakan. Tapi mari kita belajar malam hari ini. Matius mengatakan perempuan ini dari bangsa Kanaan. Tapi Markus mengatakan perempuan ini dari Siro-Venesia, Yunani. Saya mau sampaikan begini, bahwa di mindset atau di pemikiran orang-orang Yahudi, di dunia ini hanya ada dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi atau Israel dan bangsa Yunani. Bangsa Yahudi itu siapa? Ya orang-orang Yahudi, yaitu bangsa Yahudi. Di luar daripada bangsa Yahudi, maupun dia bangsa Kanaan, Siro-Venesia dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai bangsa Yunani. Itu dulu ya, kita garis bawahi dulu itu. Karena menurut bangsa Israel atau Yahudi itu, di dunianya ada dua kutub. Kutub Yunani dan kutub Yahudi. Ya, Yahudi itu tidak boleh dicampur aduk. Yahudi ya Yahudi, tapi di luar Yahudi disebut Yunani. Nah, tadi kita baca, dikatakan bahwa Yesus menyingkir di sekitar Tirus dan Sidon. Nah, ketika Yesus menyingkir di sekitar Tirus dan Sidon, maka disitulah datang perempuan ini. Ya, berteriak-teriak meminta tolong kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, Tirus dan Sidon ini termasuk wilayah Siro-Venesia. Makanya dikatakan itu dari bangsa Siro-Venesia. Tapi menurut orang Yahudi itu adalah wilayah Kanaan. Jadi artinya Siro-Venesia dengan Kanaan itu sama. Dan dikategorikan itu semua Yunani, di luar daripada Yahudi. Jadi Bapak Ibu, mana tahu ada di luar yang menanyakan seperti ini, jawab seperti itu. Kitabmu itu bertentangan, kontradiktif. Oh enggak, ceritakan sejarahnya seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi perempuan ini bukan bangsa Yahudi. Dia asli Kanaan yang bisa saja dia penyembah Baal. Dan pasti dia bukan penyembah Allah Israel. Nah, catatan menariknya Bapak Ibu, ketika orang-orang Yahudi melihat bangsa-bangsa non-Yahudi, mereka sangat memandangnya hina sekali. Karena di dalam kitab suci agama Yahudi juga yang namanya Talmud itu, di situ dikatakan bahwa disebutkan dan ditegaskan di situ bahwa orang-orang non-Yahudi itu disamakan dengan binatang. Dan derajat mereka lebih rendah daripada manusia. Jadi ini nyambung ini. Makanya ketika orang-orang Israel itu melihat orang-orang non-Yahudi, mereka menganggap itu sangat hina. Dan malah mereka sering menyetarakannya dengan binatang. Mereka sering mengatakan keledai-keledai dungu itu. Nah, keledai-keledai dungu itu mereka itu mengatakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang mereka benci. Dan itu biasa dipakai oleh mereka. Dan rupanya perempuan yang tadi baru saja kita omongin, yang baru saja kita baca di sini, dia sedang dalam masalah besar. Anaknya perempuan sedang sakit dan menderita kerasukan setan. Makanya dia berseru-seru, berteriak, memanggil Yesus, mengejar-ngejar Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Tolonglah aku, tolonglah aku. Pertanyaannya, apakah Yesus langsung menolong? Apakah Yesus langsung datang, mana anakmu? Sini, sini saya sembuhkan. Enggak. Ironisnya, ketika perempuan ini berteriak-teriak berkali-kali minta tolong, apa yang Yesus lakukan? Apa respon Yesus? Pertama, Yesus diamkan. Makanya kita baca nanti bahwa Yesus
tidak mau menjawab. Yang kedua, Yesus tolak. Yang ketiga, Yesus meremehkan dia seolah-olah. Kita baca di ayat 27, Yesus menganggap dia sama dengan anjing. Bapak Ibu, kalau kita di posisi perempuan ini, sakit hati enggak? Kecewa enggak? Pasti kecewa. Tapi mengapa Yesus melakukan ini? Supaya ia ingin melihat iman daripada perempuan ini. Dia ingin menguji iman daripada perempuan Kanaan ini. Apakah dia benar-benar mengejar Yesus itu karena imannya, atau dia mengejar Yesus karena sedang kepepet, karena sedang susah, karena dia sedang di padang gurun. Yesus ingin melihat itu. Jadi Yesus tidak langsung merespon perempuan Kanaan ini. Dia berikan dulu ujian. Saya pengen lihat kamu benar-benar enggak mengejar-ngejar saya karena iman atau bukan. Nah Bapak Ibu, kita sering mengejar-ngejar Yesus, kita sering berdoa, berteriak-teriak kepada Yesus, minta tolong karena sedang kesulitan, karena sedang kepepet. Mungkin cicilan rumah belum dibayar, cicilan mobil belum dibayar, cicilan motor belum dibayar, cicilan panci untuk ibu-ibu belum dibayar. Ya, teriak, Tuhan tolong Tuhan, kepepet nih. Di luar ada debt collector. Tolong Tuhan. Anak mau masuk sekolah belum ada biaya. Tolong Tuhan, teriak-teriak. Kata Tuhan, kamu yang pengen nyicil, kamu yang pengen ngutang, saya disuruh bayar. Tapi kalau Tuhan tidak menjawab, gimana respon kita? Ngambek. Tuhan tidak adil. Udah tahu saya udah mau kecekek, tapi nggak ditolong. Makanya Bapak Ibu, orang zaman sekarang kebanyakan meninggal atau mati bukan karena jatuh sakit, tapi tahu nggak karena apa? Karena jatuh tempo. Jatuh tempo cicilan rumah, jantung, tap. Jatuh tempo cicilan mobil, jatuh, tap. Siapa yang cari penyakit? Kita yang cari penyakit. Kita tidak bisa mengukur diri. Dia lihat tetangga sebelah beli mobil, dia udah mulai mikir nih, Pak, itu tetangga sebelah itu, masa kita begitu terus? Enggak ada duit mah, makanya kerja dong. Berantem hanya gara-gara sirik dengan tetangga. Jadi kita sering teriak-teriak kepada Tuhan, mengejar-ngejar Tuhan. Kadang-kadang karena kita sedang kepepet, bukan karena kita mengasihi atau karena kita beriman kepadanya. Puji Tuhan. Yesus tidak langsung merespon perempuan ini. Dia izinkan dulu perempuan ini masuk dalam ujian iman. Apa ujian iman yang pertama yang diberikan Yesus kepada perempuan ini? Kalau kita baca tadi di ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Alias ujian iman yang pertama didiamkan. Yesus diamkan perempuan ini. Dia tidak menjawab sama sekali. Tapi perhatikan, bedakan tidak menjawab dengan tidak mendengar. Mungkin saja Yesus tidak menjawab, tapi dia mendengar. Buktinya apa? Buktinya nanti di ayat ke-28 dia mengatakan apa? Ibu, imanmu luar biasa. Puji Tuhan. Artinya Yesus mendengar. Tapi dia tidak menjawab. Dia tidak menjawab. Ada beberapa doa yang tidak didengar. Ya, doa yang tidak didengar mungkin pertama karena dia bukan anak. Ingat doa Bapa kami yang di surga. Yang berdoa itu siapa? Anak. Ya, Bapa kami yang di surga. Ya, Bapa hanya mendengar suara anak. Ya, kalau doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan, tidak pernah ada respon daripada Tuhan, introspeksi diri. Jangan-jangan saudara bukan anak. Ya. Jangan-jangan kita bukan anak, kita Kristen tapi hanya sebagai identitas. Tapi tidak ada roh Kristus dalam kita. Makanya kita berdoa teriak-teriak, kok Tuhan tidak pernah respon? Iya, kita bukan anak. Kemudian doa dengan kebencian. Tuhan, aku sebal sama orang itu.
tempeleng dia Tuhan. Aku pengen dia bangkrut. Ya kata Tuhan, dah ini mah bukan doa yang benar. Doa penuh dengan kebencian, Tuhan tidak akan pernah dengar. Dan doa karena kesombongan. Ingat ceritanya orang Farisi dengan pemungut cukai? Apa kata orang Farisi? Tuhan, aku bersyukur aku tidak seperti dia. Kalau aku sudah memberikan ini, sudah memberikan persembahan dan bla bla semuanya, sudah memberikan semuanya, tidak seperti dia. Kata Tuhan, kamu sombong banget sih. Tuhan tidak akan pernah dengar. Jadi hati-hati dalam berdoa. Jangan hanya bisa teriak, tapi lihat isi doanya. Mengapa Yesus tidak cepat menjawab ibu Kanaan ini? Ya karena Yesus sedang menguji seberapa jauh respon atau iman perempuan Kanaan ini. Apakah dia putus asa atau mundur? Setelah dia didiamkan, apakah dia putus asa atau mundur? Apa yang terjadi? Ternyata saudaraku sekalian, dia tidak putus asa. Dia tidak mundur, justru dia semakin maju dan berteriak meminta dan meminta. Saya belum tentu bisa seperti ini. Kalau saya misalnya udah sedang minta tolong sama orang, lalu saya didiamkan, dicuekin, pasti merasa, aduh, beginilah nasibnya orang kecil ya. Pasti begitu. Nah, saya rasa Bapak Ibu bisa seperti itu. Beginilah nasibnya orang kecil ya, mau teriak-teriak nggak pernah dianggap. Tapi perempuan ini dia tidak mundur, dia tidak putus asa, justru dia semakin maju dan berteriak meminta dan meminta. Kadang-kadang Tuhan diam bukan berarti tidak mendengar doa kita saudaraku, namun ia sedang menguji iman kita. Tapi jangan paksa Tuhan memenuhi doa kita karena kepentingan, ingat ya, atau karena keinginan kita. Keinginan kita pengen ini di luar kemampuan kita. Kita paksa Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Padahal di luar kemampuan kita. Aku pengen beli pesawat Tuhan, kita nggak punya bandara. Tapi kita maksa Tuhan, Tuhan berikan saya Tuhan. Jadi kita harus berdoa itu yang realistis, yang rasional. Itu ujian iman yang pertama, didiamkan. Ujian iman yang kedua apa? Ia ditolak. Kita baca ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya mau tanya Bapak Ibu, kata-kata Yesus ini ditujukan kepada siapa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kata-kata Yesus ini ditujukan kepada siapa? Kepada perempuan inikah atau kepada murid-muridnya? Kita baca ayat 23-nya begini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kata-kata Yesus ini ditujukan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Karena perempuan Kanaan ini teriak-teriak, ya teriak-teriak, Tuhan tolong Tuhan, Tuhan anak Daud tolong. Mungkin berisik kali ya, berisik. Makanya kata murid-muridnya begini, Tuhan udah tolonglah dia, habis itu suruh dia pergi. Tolong dia Tuhan, berisik nih, mengganggu kita ini. Katakan di sini kan berteriak-teriak, ya. Tetapi jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel. Ketika murid-muridnya mengatakan kepada Yesus, Tuhan, udah kabulkan aja lah maunya. Habis itu suruh dia pergi dari sini biar tidak mengganggu. Tuhan kabulkan enggak? Enggak. Tuhan tidak mau kabulkan. Kenapa? Murid-muridnya punya motif yang tidak baik. Motivasinya apa? Supaya perempuan ini cepat pergi. Bukan menolong perempuan ini karena dia mengasihi, tapi karena mengganggu katanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada jemaat dari sini, jemaat di tempat ini, lalu minta nasihat kepada Pak Gembala, lalu Pak Gembala tidak mau melayani. Aduh,
Oh, yang lain aja lah, ada di situ pasien tua atau siapa. Saya lagi banyak kerjaan. Bapak Ibu kecewa enggak? Marah enggak? Marah pasti, itu manusiawi. Pasti kecewa dan marah. Bagaimana dengan perempuan ini? Marah enggak dia? Sikap perempuan ini sangat berbeda. Malah dia semakin mendekat, menunduk dan menyembah Yesus dan berkata, tolonglah aku, tolong aku Tuhan. Luar biasa iman perempuan ini. Makanya tadi tema itu walking by faith, berjalan dengan iman. Dia ditolak, malah dia menunduk menyembah Yesus. Dia mengatakan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Puji Tuhan. Ujian iman yang ketiga. Ujian yang pertama dia lolos, dia didiamkan, dia lolos, dia tidak mundur. Ujian iman yang kedua dia ditolak, dia lolos, dia juga tidak mundur, tak maju. Sekarang ujian iman yang ketiga, ia diremehkan. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ia dianggap atau disamakan dengan anjing. Oh, ini bukannya diremehkan, tapi ini penghinaan, menjatuhkan martabat seorang perempuan yang sedang bergumul memohon belas kasihan. Bagaimana respon perempuan Kanaan ini? Apa dia tersinggung? Apa dia sakit hati? Apa dia putus asa? Apa dia mundur? Enggak. Dia tidak tersinggung, dia tidak mundur, dia tidak ngambek, dia tidak merajuk, dan dia tidak patah semangat. Malahan ia mengamininya atau menerima perlakuan tersebut apa adanya. Kita periksa ayat ini. Benarkah Yesus setega itu mengatakan anjing kepada perempuan ini? Saudaraku, istilah anjing ada kata kuon. Kuon itu adalah anjing liar. Nah, ini disebutkan oleh orang-orang Yahudi kepada bangsa yang mereka tidak senang, kepada bangsa yang mereka benci. Kuon kamu, anjing liar kamu. Nah, itu. Tapi dalam kasus ini, kata anjing yang Yesus pakai dalam teks aslinya adalah kunarion. Kunarion itu adalah anak anjing yang tinggal di rumah, yang disayang-sayang oleh tuannya, oleh majikannya. Jadi istilah kunarion yang digunakan oleh Yesus digunakan untuk orang Yahudi yang disayang oleh tuannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu anjing, ya, ini bukan hinaan, ya, tapi istilah yang dipakai Yesus kunarion itu adalah untuk mengangkat derajat perempuan Kanaan ini, membuktikan sebenarnya bahwa Yesus sayang kepada perempuan Kanaan ini. Nah, cuma kalau kita baca sepintas, wah, Yesus tega banget ya, sampai manggil perempuan ini anjing. Ya, makanya kita harus pelajari setiap teks Alkitab. Tapi namun demikian, Yesus tetap menolak. Nah, dia tetap tolak. Kata Yesus, berkat keselamatan ini hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk kamu non-Yahudi yang tidak percaya. Tetap ditolak. Apa reaksi dari perempuan Kanaan ini? Apakah dia mundur? Dia putus asa? Ya, patah semangat? Enggak. Perempuan ini tidak mundur. Dia tetap maju. Dia berkata, meskipun aku tidak termasuk kategori anak-anak Yahudi, meskipun aku tidak layak memakan roti itu, secercah belas kasihan yang ditumpahkan itu pun cukup untuk memulihkan anakku. Puji Tuhan, ketegarannya berpindah menjadi iman yang luar biasa. Saudaraku, itulah iman. Lalu ayat 28, Yesus berkata, Ibu, imanmu luar biasa. Kita katakan sama-sama iman luar biasa. 1, 2, 3. Imanmu luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan iman kita? Ya. Berapa sering saudara mendapat jawaban tidak dari Tuhan? Mari belajar dari perempuan Kanaan. Meskipun ia didiamkan, meskipun ia ditolak, meskipun ia diremehkan, ia tidak pernah menyerah. Ia tetap maju.
Lalu kenapa doa perempuan ini didengarkan Yesus? Karena dia berdoa pertama, dia berdoa dengan kasih. Saya buktikan, dia berdoa dengan kasih. Karena kasih, dia rela menyembah. Karena kasih, dia sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena kasih, dia rela dikatakan disamakan dengan anjing. Kalau bukan karena kasih mana mau. Lalu coba lihat tadi di ayat 23 ya dikatakan, 23 dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan. Yang sakit siapa? Anaknya. Harusnya begini dong, kasihanilah anakku ya Tuhan, anak Daud. Tapi ini enggak, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ini membuktikan bahwa dia telah menyatu dengan anaknya. Apa yang dirasakan oleh anaknya dia juga merasakan. Itulah kasih. Kasih itu kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kasih tidak hanya cukup dengan kata-kata, tapi kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan juga oleh orang lain. Itu pertama, dia berdoa dengan kasih. Yang kedua, dia berdoa dengan rendah hati. Coba, ketika dia berseru kepada Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Itu kata-kata rendah hati loh. Kasihanilah aku. Ayat 25, tolonglah aku Tuhan. Saya pernah punya teman, ya saya pernah punya teman yang ya istilahnya yang imannya angot-angotan lah. Dia berdoa kan, dia punya masalah, dia berdoa, lalu doanya nggak dijawab-jawab. Terakhir dia bilang apa? Tuhan, saya sudah capek berdoa ini, tapi kalau Tuhan jawab, oke, kalau Tuhan tidak jawab ya sudahlah, capek saya. Ini bukan doa lagi dengan rendah hati, tapi ini doa dengan kesombongan. Sama aja kalau minta sesuatu sama orang, bagi dong, tapi tangannya di atas. Harusnya kalau bagi kan tangan di bawah. Pinjam dong, tapi tangannya di atas. Udah minjam sombong. Ini orang, perempuan ini, dia berdoa dengan rendah hati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, ya. Air itu mengalir di tempat yang paling rendah. Semakin kita merendahkan hati, maka berkat Tuhan semakin mengalir banyak, semakin deras. Tapi semakin engkau meninggikan hati, maka engkau tidak mendapat apa-apa. Saya percaya di tempat ini semua orang-orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan rendah hati. Yang ketiga, dengan iman. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Bicara anak Daud itu adalah ciri khas orang Yahudi, menunjuk kepada Mesias yang akan datang dari keturunan Daud. Jadi ini konsep mesianis. Nah, yang tahu ini hanya orang Yahudi. Orang di luar Yahudi tidak paham tentang konsep mesianis. Perempuan Kanaan ini non Yahudi, tapi dia kok bisa manggil Yesus itu, kasihanilah aku ya Tuhan. Yesus dipanggil Tuhan, berarti dia percaya Yesus itu Tuhan. Puji Tuhan, dia percaya Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yahudi sendiri banyak yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Sampai sekarang banyak yang tidak percaya, banyak yang belum menerima kalau Yesus itu adalah Mesias. Tapi ini orang non Yahudi, orang Kanaan, Sirofenesia ini memanggil Yesus itu Tuhan. Itulah suatu iman yang luar biasa. Suatu iman luar biasa. Lah, orang Yahudi aja banyak tidak percaya, dia yang non Yahudi percaya. Itulah iman yang luar biasa. Jadi kenapa doanya didengar? Pertama tadi berdoa karena kasih, doanya dengan rendah hati, dan doanya dengan iman. Luar biasa perempuan ini, ya. Sehingga pada akhirnya kan Yesus mengatakan, ibu, imanmu luar biasa. Karena kepada murid-muridnya saja Yesus tidak pernah mengatakan imanmu luar biasa. Enggak ada, coba cari di Alkitab. Tapi kepada orang kafir ini yang non Yahudi, dia mengatakan, ibu, imanmu luar biasa. Puji Tuhan.
Matius pasal 7 ayat 7. Kalau kita menggunakan tenses, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan unending present continuous tense. Artinya apa? Bukan cuma mintalah, engkau diberikan. Carilah, engkau mendapatkan. Dan ketuklah, maka pintu dibukakan. Tidak hanya sekedar itu. Tapi kalau tenses aslinya begini, mintalah. Tidak berhenti. Carilah. Ketok. Saya mau katakan, ketika perempuan Kanaan itu tidak menyerah dan dia terus maju, dia mendapat suatu mukjizat, yaitu apa? Anaknya sembuh. Puji Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Ketika engkau didiamkan, ketika engkau ditolak, ketika engkau diremehkan, sakit makin bertambah, bisnis makin hancur, persoalan tidak henti-hentinya, jangan kerdilkan imanmu. Banyak orang ketika masalah besar, imannya jadi kerdil. Tapi perempuan Kanaan ini, dia ditolak berapi-api oleh Yesus, namun imannya tetap stabil. Puji Tuhan. Tidak peduli seberapa kali saudara didiamkan, tidak peduli seberapa kali saudara ditolak, tidak peduli seberapa kali saudara... Dia mengatakan begini, the greatest comfort in this life is having a close relationship with God. Artinya apa? Kenyamanan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika engkau jauh dari Tuhan, maka kenyamanan, ketenangan, keamanan itu jauh juga dari kita. Oleh karenanya, dekatkanlah dirimu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Percayalah, hidupmu akan tenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.